Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalin, nama aku Sahreza Gede Amaraska dengan NIM 140100 dari Oceanografi B. Di sini aku akan sedikit menjelaskan tentang apa aja yang udah aku dapetin dari praktikum pemodelan oceanografi. Ya, masuk ke model pertama, ada adveksi satu dimensi, di mana adveksi itu merupakan simulasi untuk memberikan gambaran penting dalam mempertimbangkan prediksi transportasi partikel tersuspensi dalam aliran air. Disebut metode numerik. Model numerik merupakan suatu bentuk simulasi untuk memberikan gambaran penting dalam mempertimbangkan prediksi transportasi partikel tersuspensi dalam aliran air. Terdapat beberapa gerak angkutan materi dalam transport massa dibagi menjadi beberapa. Salah satunya adalah adveksi. Pada dasarnya, adveksi merupakan suatu pergerakan partikel fluida yang terjadi akibat adanya aliran. Gaya adveksi sendiri merupakan gaya yang terjadi akibat pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi permukaan, yang mana gaya ini dipengaruhi oleh tekanan atau P yang dialami oleh fluida. Sedangkan persamaan adveksi sendiri yaitu persamaan gelombang linier orde 1 yang mana termasuk dalam persamaan diferensial hiperbolik yang dapat menggambarkan mekanisme transportasi suatu gas atau zat cair dengan arah tertentu. Selanjutnya ada integrator leapfrog, di mana merupakan salah satu contoh integrator simpletik. Dalam integrator leapfrog ini terdapat dua operator utama untuk memisahkan energi potensial dan energi kinetik pada persamaan Hamiltonian, yaitu operator drift dan kick. Pendekatan skema beda hingga yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan adveksi difusi dua dimensi seperti yang digambarkan dalam persamaan metode beda hingga leapfrog. Metode beda hingga ini merupakan perluasan dari metode beda tengah atau central difference. Dalam formulasinya, turunan pertama terhadap waktu dan turunan terhadap ruang menggunakan metode beda tengah. Begitu pula dengan turunan kedua terhadap ruang juga menggunakan metode beda tengah. Hanya saja pada indeks N diganti dengan N-1. Hal ini untuk menghindari ketidakstabilan numerik. Kemudian ada metode upstream, di mana metode ini merupakan metode lain untuk menyelesaikan persamaan adveksi. Program yang akan dibangun juga memerlukan inputan berupa panjang kanal atau L, dx sebagai fungsi ruang, dt fungsi waktu, dan UL adalah kecepatan arus. Inputan ini sesuai dengan persamaan adveksi satu dimensi. Metode upstream menggunakan dua persamaan pembangun, yaitu persamaan beda maju untuk waktu dan menggunakan persamaan beda maju untuk ruang. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari ketidakstabilan numerik. Adapun persamaan beda hingga dengan metode ini adalah pendekatan beda pusat untuk turunan waktu dan beda pusat untuk turunan ruang. Berikutnya, pada modul ini digunakan persamaan adveksi satu dimensi. Bisa dilihat di screen-nya. Pada dasarnya persamaan adveksi satu dimensi merupakan model matematika yang dapat menggambarkan proses transportasi dari suatu zat yang mana dipengaruhi oleh gaya mekanik dan adanya penyebaran.
F sama dengan konsentrasi suatu zat terlarut, dan T adalah waktu, X sebagai arah sumbu horizontal, dan U merupakan kecepatan rata-rata aliran kedalaman dengan satuan meter per second. Berikutnya ada diskretisasi metode eksplisit, di mana persamaan beda hingga dengan metode ini merupakan pendekatan beda pusat untuk turunan waktu dan beda pusat untuk turunan ruang, atau nama lainnya yaitu center in time and central in space, biasa disingkat dengan SCTCS. Persamaan adveksi satu dimensi sendiri dapat dilihat seperti gambar pada awal langkah, di mana T sama dengan 1, dan diskretasi persamaan di atas menggunakan metode FTCS. Maka pada T sama dengan delta T atau N sama dengan 1, diskretasi yang digunakan adalah persamaan yang terletak di bawahnya di tengah, di mana nilai FO diambil dari nilai awal yang diberikan di semua ruang. Adapun kriteria stabilitas untuk menyelesaikan persamaan adveksi dilakukan dengan menggunakan metode beda hingga eksplisit, yaitu seperti pada persamaan yang paling bawah. Untuk N sama dengan 0 dan M sama dengan 1 digunakan metode FTCS agar tidak ada T atau N sama dengan 1. Kemudian langkah perhitungan numerik dapat dilihat seperti berikut. Kemudian ada diskretasi metode eksplisit yang selanjutnya. Pada metode ini menggunakan pendekatan maju untuk turunan terhadap waktu, sedangkan untuk turunan terhadap ruang dilakukan dengan melihat arah kecepatan U. Jika U lebih dari 0, maka turunan terhadap ruang menggunakan beda mundur. Sebaliknya, jika U lebih kecil dari 0, digunakan pendekatan beda maju. Apabila persamaan tersebut digabung, maka diskretasi persamaan refleksi dengan metode upstream bisa dilihat pada persamaan yang kedua. Kemudian ada pun asumsi dan kriteria stabilitas yang harus dipenuhi, bisa dilihat yang persamaan paling bawah. Kemudian kita lanjut. Di sini ada nilai awal dan syarat batas. Adapun nilai awal dari model ini adalah konsentrasi polutan di perairan yang dianggap belum ada, dan perairan dianggap bersih secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut pada persamaan yang awal. Kemudian untuk syarat batas di hulu, di mana I sama dengan 0, persamaannya seperti itu, dan pada syarat batas terjadi di hilir, mana I sama dengan I max. Persamaannya bisa dilihat sebagai berikut. Masuk ke modul selanjutnya, ada difusi satu dimensi. Difusi sendiri merupakan salah satu dari beberapa fenomena transportasi yang terjadi di alam. Adapun perbedaan utama dari difusi ini adalah hasil dalam transportasi pencampuran atau transportasi massa tanpa memerlukan gerakan yang besar. Jadi difusi berbeda dengan konveksi atau adveksi yang mekanisme transportasinya memanfaatkan gerakan yang besar untuk memindahkan partikel dari satu tempat ke tempat yang lain. Adapun contoh
dari proses difusi satu dimensi, yaitu perambatan energi panas pada logam besi. Proses difusi sendiri akan terus berlangsung sampai panas tersebar luas secara merata pada logam besi atau mencapai keadaan kesetimbangan, di mana perpindahan energi panas tetap terjadi walaupun tidak adanya perbedaan suhu. Selanjutnya ada hukum Fick tentang difusi. Perumusan persamaan yang menyatakan fenomena sebaran polutan diturunkan berdasarkan persamaan umum angkutan massa pada fluida mengalir atau hukum konversi massa dan hukum Fick tentang difusi. Dalam pembahasan adveksi difusi pada cairan yang mengalir, diasumsikan bahwa proses adveksi dan difusi adalah dua proses terpisah dan dapat digabungkan. Hal ini berarti ada anggapan bahwa proses difusi pada fluida yang mengalir dianggap sama dengan proses difusi pada fluida diam. Dengan demikian, dalam penyajian persamaan angkutan polutan, flux difusi dapat ditulis bersama-sama dengan flux adveksi atau flux difusi dapat dipisahkan menjadi suku tersendiri. Selanjutnya ada persamaan yang digunakan pada modul ini, di mana menggunakan persamaan difusi satu dimensi dengan keterangan F yang menggambarkan konsentrasi suatu zat terlarut, AD menggambarkan koefisien difusi, dan T menggambarkan waktu, serta X adalah arah sumbu horizontal. Kemudian kita masuk ke diskretisasi metode. Persamaan berikut merupakan persamaan beda hingga dengan metode ini adalah pendekatan beda maju untuk turunan waktu dan beda pusat untuk turunan ruang. Apabila indeks untuk waktu, indeks I untuk ruang, dan U dianggap konstan terhadap waktu, ruang dan waktu, maka persamaan yang kedua dapat didiskretasi menjadi persamaan yang paling bawah. Kemudian ada nilai awal dan syarat batas, mana nilai awal dari model ini merupakan konsentrasi polutan di perairan yang dianggap belum ada, dan perairan juga dianggap bersih secara sistematis dapat dituliskan sebagai F sama dengan 0. 0 pada T sama dengan 0. Untuk syarat batas sumber polutan dianggap dari hulu atau dari hilir. Apabila sumber polutan dari hulu, I sama dengan 0. Dapat ditulis menjadi F N+1 sama dengan TKR. Dan kemudian TKR sendiri merupakan sumber polutan yang tidak berkelanjutan atau tidak kontinu, sedangkan syarat batas di hilir adalah I sama dengan Imax dan dapat dituliskan menjadi persamaan yang terakhir. Selanjutnya ada modul ketiga, judul adveksi difusi dua dimensi, dimana persamaan difusi adveksi merupakan model matematika yang menggambarkan proses transportasi suatu zat yang dipengaruhi oleh adanya gaya gravitasi dan penyebaran sekaligus
Model adveksi difusi dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya pencemaran sungai ataupun kebakaran hutan. Konsentrasi polutan di dalam air maupun udara pada posisi X dan pada saat T dapat diketahui melalui solusi dari model persamaan adveksi difusi yang dinotasikan dengan U X, T. Sumber titik melepaskan kontaminan ke dalam aliran ini pada tingkat yang stabil sehingga air yang dekat dengan sumber di sekitar waktu pembalikan aliran akan menjadi sangat terkontaminasi. Adapun adveksi difusi sangat berkaitan dengan polutan yang dimana mekanisme ini merupakan fenomena yang terkait dengan studi rekayasa di alam. Pada bidang oceanografi, adveksi difusi dua dimensi dapat digunakan sebagai deteksi persebaran oil spill atau minyak tumpah, persebaran polutan di perairan terbuka, transfer panas, proses pemisahan zat kimia, aliran fluida dalam media berpori, penyebaran kontaminan dalam cairan, dan juga sebagai transport partikel-partikel kecil seperti penyebaran polutan, garam, sedimen, dan lain sebagainya yang ada di dalam perairan dangkal. Kemudian ada metode beda hingga. Metode beda hingga merupakan suatu metode yang dapat diterapkan untuk kasus fenomena transport di perairan dangkal dan aliran air tanah. Metode ini biasanya dinyatakan dengan persamaan adveksi difusi karena metode ini dapat memberikan hasil pendekatan yang cukup akurat. Penelitian tentang penyelesaian persamaan adveksi difusi dua dimensi untuk model sebaran polutan pernah dilakukan menggunakan metode beda hingga dengan asumsi koefisien difusi dan kecepatan aliran yang konstan. Metode beda hingga yang digunakan dapat dipakai untuk menyelesaikan persoalan angkutan polutan dalam aliran air yang mengalir dalam aliran terbuka. Persamaan tersebut digambarkan dalam sebuah persamaan diferensial parsial yang disebut sebagai persamaan adveksi difusi dua dimensi. Selain itu, simulasi model analitik dua dimensi juga cocok untuk sumber polutan sesaat maupun kontinu sehingga menunjukkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Pemodelan menggunakan metode beda hingga Craig-Nicholson dapat menjadi informasi tentang pola sebaran konsentrasi di suatu perairan. Berikutnya kita masuk ke persamaan. Persamaan adveksi difusi merupakan model matematika yang menggambarkan proses transportasi suatu zat yang dipengaruhi oleh gravitasi dan penyebaran sekaligus. Persamaan model adveksi dua dimensi dibangun dari dua persamaan model, yaitu model adveksi dan model difusi. Adapun pada model adveksi, dasar persamaan yang membangun model dua dimensi untuk transport adveksi adalah seperti persamaan yang di tengah. Sedangkan dasar persamaan yang membangun model untuk transport difusi dua dimensi adalah persamaan berikut. Persamaan berikut merupakan persamaan yang menggambarkan proses adveksi difusi yang terjadi pada suatu materi sehingga membentuk persamaan model dua dimensi. Diskretasi merupakan suatu metode untuk mencari solusi persamaan secara numerik dari suatu persamaan matematis sehingga dapat dinyatakan dalam dimensi ruang dan waktu. Pada persamaan adveksi difusi dua dimensi, proses diskretasi dilakukan dengan metode explicit upstream
konveksi dan difusi. Kemudian untuk persamaan pada proses difusi, persamaannya bisa dilihat di paling atas. Dan setelah didiskretasi di difusi dua dimensi horizontal, persamaan tersebut menjadi persamaan yang ada di bawah. Masuk ke nilai awal dan syarat batas, di mana nilai syarat awal pada semua titik konsentrasi polutan bernilai 0 kecuali pada titik sumber tersebar yang tidak kontinu. Sedangkan untuk syarat batasnya, iterasi dihentikan apabila mencapai batas dalam. Masuk ke modul terakhir dengan judul hidrodinamika 1 dimensi sederhana, di mana hidrodinamika sendiri merupakan cabang dari mekanika fluida, khususnya zat cair incompressible yang dipengaruhi oleh adanya gaya internal dan eksternal. Dalam hidrodinamika laut, gaya-gaya yang terpenting adalah gravitasi, gesekan, dan gaya Coriolis. Adapun dalam oceanografi, mekanika fluida digunakan berdasarkan mekanika Newton yang diakomodasi dengan memperhitungkan turbulensi fenomena arus, gelombang, dan pasang surut merupakan bagian dari hidrodinamika laut. Adapun parameter dari hidrodinamika sendiri merupakan bagian dari keseluruhan komponen oceanografi yang saling mengadakan interaksi atau saling mempengaruhi satu sama lain dengan cukup kompleks, seperti adanya fenomena pasang surut yang akan membangkitkan arus pasang dan surut yang akan membawa massa air bersamaan dengan arus surut. Kemudian kesamaan dalam praktikum ini kita diajarin hidrodinamika pada daerah estuari, yaitu penjalaran gelombang walaupun pasang surut satu dimensi dalam arah X horizontal. Dalam tinjauan satu dimensi sederhana, persamaan pengatur fluida dapat disajikan dalam bentuk seperti ini, di mana U merupakan kecepatan sesaat dan D adalah M yang konstanta terhadap ruang dan G adalah koefisien gravitasi bumi. Masuk ke diskretisasi, bisa dilihat hasil dari diskretasi persamaan berikut. Persamaan hidrodinamika satu dimensi sederhana dengan persamaan lain dapat didiskretasi secara eksplisit menjadi seperti ini, di mana diskretasi numerik persamaan hidrodinamika 1 di dimensi secara eksplisit tersebut harus memiliki kriteria stabilitas Courant-Friedrich-Lewy atau CFL sebagai berikut. Seperti persamaan yang paling bawah. Kemudian ada solusi analitik, di mana persamaan awal dapat diselesaikan secara analitik dengan memberikan nilai elevasi secara sinusoidal. Bisa dilihat persamaan yang paling atas. Dari situ dapat diperoleh solusi analitik kecepatan seperti yang ada di bawah. Adapun kedua solusi analitik tersebut dapat digunakan sebagai nilai awal syarat batas numerik. Dan kita masuk ke sesi terakhir. Ada nilai awal dan syarat batas. Bisa dilihat adapun kedua persamaan tersebut diberikan ketika T sama dengan 0, di mana A adalah amplitudo gelombang dan CO adalah kecepatan gelombang di perairan dalam, sedangkan syarat batas di hilir pada grid ke 0 diberikan elevasi
seperti pada persamaan yang kedua, yang di tengah. Sedangkan syarat batas di hulu, dimana grade kesekian sama dengan Imax, diberikan kecepatan sebagai berikut, bisa dilihat pada teman yang terakhir. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.